Kontroversi persalinan tiup-tiup. Boleh tidak sih ibu melahirkan menggunakan teknik tiup-tiup ini saat persalinannya? Nah Bunda yang penasaran, langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Jadi bunda, persalinan itu sebaiknya menggunakan metode atau cara apa ya? Apakah harus mengejan atau boleh tiup-tiup atau ada cara lain? Nah bunda, di asuhan persalinan normal sejatinya melahirkan SOP-nya itu harus menggunakan cara mengejan yang baik dan benar. Namun karena berdasarkan pengalaman praktek itu telah ditemukan dan telah diviralkan oleh bidan novel, yaitu persalinan tiup-tiup ini. Nah artinya itu hanya bahasa saja sebenarnya bunda, persalinan tiup-tiup ini. Sebenarnya kalau bunda mengaplikasikannya, kalau bunda mempraktekannya, persalinan tiup-tiup ini tetap ada mengejannya, namun caranya berbeda, cara nafasnya berbeda, namun efeknya atau manfaatnya itu sama saja dengan mengejan, karena ada tekanan dari diafragma, tekanan dari otot perut saat bunda melakukan teknik tiup-tiup ini. Caranya teknik tiup-tiup ini seperti apa? Sebelumnya sudah pernah Bidan Irawati jelaskan. Intinya, jika bunda ingin melakukan teknik persalinan dengan tiup-tiup ini, bunda harus mencari tempat yang dimana mempraktekkan atau menggunakan cara teknik tiup-tiup ini ya. Jangan sampai bunda datang ke tempat persalinan di mana dokter atau bidannya tidak tahu tentang teknik tiup-tiup ini atau baru saja mendengarnya. Mana ada sih melahirkan kok tiup-tiup? Ya bayinya nggak keluar dong. Nah itulah yang bisa menyebabkan bunda malah jadinya nanti kena marah kalau bunda malah saat melahirkan hanya tiup-tiup tapi yang menolong tidak tahu. Nah bunda, untuk itu supaya persalinan bunda yang ingin melahirkan dengan tiup-tiup ini berjalan dengan normal, dengan lancar, bunda mulai dari sejak hamil muda harus mencari provider atau bidan atau dokter kandungan yang tahu menggunakan teknik ini ya, karena tidak semuanya menggunakan teknik tiup-tiup ini. Nah pertanyaannya, tapi bunda saya susah menemukan tempat yang menggunakan teknik ini di daerah saya, bahkan tidak ada. Apakah boleh saya menggunakan teknik ini tanpa tempat saya nanti melahirkan tidak menggunakannya? Nah bunda, biasanya bidan atau dokter akan membantu bunda saat melahirkan. Ketika bidan atau dokter menganjurkan, ayo bu ini sudah pembukaan 10, ibu sudah boleh mengejan. Namun bunda ingin menggunakan teknik tiup-tiup, bunda bisa mencobanya terlebih dahulu dengan cara yang benar-benar bunda. Jika bunda caranya salah, kepala bayi bukannya maju tapi akan stagnan di tempatnya, tidak akan maju. Jika tiup-tiupnya menggunakan cara yang benar, pasti bayi bunda akan maju. Caranya yang benar seperti apa sudah Bidan Irawati berikan, jelaskan di video sebelumnya. Namun jika tempat bunda ketika bunda mempraktekkan teknik ini dan tidak ada kemajuan dan bidan atau dokter bunda ini bayinya tidak maju, maka dari itu bunda harus mengikuti saran dari bidan atau dokter tempat bunda melahirkan. Jangan memaksakan untuk melakukan teknik ini ya, karena apapun jika dipaksakan itu tidak baik ya bunda ya. Tidak apa-apa bunda ketika bunda melahirkan nantinya di tempat persalinan bunda tidak menggunakan teknik ini, padahal bunda sudah susah payah nih sejak hamil belajar teknik tiup-tiup ini. Pada akhirnya di tempat persalinan kok tidak menggunakan teknik ini, bunda tidak usah berkecil hati ya. Bunda tetap bisa menggunakan cara atau panduan sesuai instruksi, sesuai anjuran dari bidan atau dokter tempat bunda melahirkan. Yang terpenting ada kemajuan saat bunda melakukan teknik tersebut. Caranya benar, bayi keluar dengan lancar, dengan nyaman. Karena semuanya itu tergantung proses kemajuan dari persalinan bunda.
Pasti dokter atau bidan di tempat persalinan Bunda itu akan memberikan pelayanan yang terbaik buat Bunda. Jadi Bunda harus tetap yakin, optimis bahwa Bunda saat melahirkan nanti bisa berjalan dengan nyaman, lancar, dan tentunya pasti yang Bunda inginkan itu minim trauma. Karena yang kontroversi dari persalinan tiup-tiup ini itu banyak yang tidak setuju tentang persalinan ini. Kenapa tidak setuju? Karena mungkin belum tahu bagaimana tekniknya, bagaimana cara melakukan teknik ini, itu caranya gimana yang benar, apa hanya sesuai judulnya tiup-tiup gitu bayi lahir. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi tempat bersalin yang menggunakan teknik ini pun itu tidak sembarangan menggunakan teknik ini. Jadi sudah dikuasai, sudah mengikuti pelatihan atau mempelajari teknik ini sebelumnya. Jadi klinik tempat Bunda bersalin misalkan di tempat praktek bidan yang menggunakan teknik ini itu artinya sudah menguasai teknik ini dengan benar. Semuanya dapat berjalan dengan normal ketika Bunda melakukan teknik tiup-tiup ini saat semua hasil pemeriksaan Bunda dinyatakan normal semuanya. Tapi jangan sampai Bunda yang sudah didiagnosa ini tidak bisa lahir normal atau harus segera melakukan tindakan seperti di sesar. Bunda memaksakan untuk melakukan teknik tiup-tiup ini. Nah, Bunda harus benar-benar membuka hati Bunda, mengikhlaskannya apa yang terbaik, cara persalinan mana yang terbaik buat buah hati Bunda dari pendapat-pendapat dokter kandungan yang sudah Bunda melakukan pemeriksaan. Jangan sampai karena termakan isu-isu, wah enak sekali ya melahirkan kok hanya tiup-tiup, santai, tenang, bayi lahir, aku pengen melahirkan dengan cara tersebut. Nah, padahal Bunda itu sudah didiagnosa dokter tidak bisa melahirkan secara normal. Jadi Bunda yang didiagnosa harus lahiran secara sesar atau memiliki resiko tinggi untuk persalinan normal, sebaiknya Bunda tidak menggunakan teknik ini atau tidak melahirkan secara normal. Ya Bunda harus mengikuti saran terbaik dari bidan atau dokter. Tapi buat Bunda yang sudah normal segalanya, baik pemeriksaan fisiknya, labnya, USG-nya normal semua, nah itu tidak apa-apa Bunda menggunakan teknik ini di bidan atau di tempat yang menggunakan teknik tiup-tiup ini. Jadi sebenarnya boleh apa tidak sih menggunakan teknik ini? Boleh Bunda, asalkan yang pertama Bunda sudah menguasainya, sudah benar-benar tahu caranya, sudah mempelajarinya. Kalau bisa Bunda mempelajarinya langsung pada ahlinya, pada bidan atau dokter yang menggunakan teknik tiup-tiup ini. Jadi langsung belajar pada ahlinya, jangan belajar-belajar saja. Pada saat mengaplikasikannya, mempraktikannya Bunda tidak bisa, tapi Bunda tetap memaksakan cara tiup-tiup ini. Jadi nanti tidak berhasil, jadi nanti bisa gagal. Jadi Bunda harus belajar terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, Bunda pastikan tempat Bunda melahirkan nanti juga menggunakan teknik ini ya, supaya sinkron nih antara Bunda dan bidannya atau penolongnya. Saat menolong, yang satu menginginkan Bunda ngeden, Bundanya tiup-tiup, ya nggak nyambung ya. Bunda harus sama-sama sejalan ya, harus tiup-tiup semua. Bidannya mengarahkan secara tiup-tiup, Bundanya juga tiup-tiup. Namun yang perlu Bunda ketahui, dari persalinan tiup-tiup ini, apa dari awal sampai akhir itu harus selalu tiup-tiup. Nah itu banyak yang bertanya seperti itu. Kemarin Bu Bidan saya kok tiup-tiup sama mengejan dalam saat persalinan, itu gimana Bunda? Nah jadi untuk persalinan tiup-tiup ini nggak semata-mata dari awal sampai akhir itu harus tiup-tiup ya Bunda, karena melihat kondisi dari kemajuan si dedek bayinya. Mungkin jika kepala bayinya masih di atas, Bunda pengen ngeden ya diperbolehkan untuk ngeden dengan cara yang benar. Cara mengejan yang benar itu harus benar-benar Bunda praktekkan supaya menurunkan si kepala dedek bayinya. Kemudian saat kepala dedek bayi sudah crowning, sudah nampak di lubang jalan lahir, itu baru Bunda bisa mempraktekkan cara tiup-tiup ini. Karena kalau dari awal Bunda tiup-tiup sampai akhir padahal kepala dedek bayinya itu belum nampak, nah itu bahaya, itu bisa menyebabkan pembengkakan pada jalan lahir atau caput atau kepala bayi Bunda itu bisa memanjang. Jadi caranya Bunda harus mengikuti instruksi tiup-tiup yang benar di tempat Bunda bersalin sesuai panduan bidan yang memberikan teknik ini ya.
Oke Bunda, sudah jelaskan. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.